Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang tanda ya, gangguan rezeki ya. Tanda sihir rezeki ya. Yang pertama, rezeki terasa selalu mampet ya. Dua, sudah kerja keras tapi hasil selalu hilang. Tiga, uang cepat habis tanpa kejelasan ya. Empat, dagangan tiba-tiba sepi drastis. Lima, pelanggan mendadak menghilang. Enam, sering batal transaksi di detik-detik terakhir. Tujuh, banyak peluang datang tapi selalu gagal. 8. Selalu ada penghalang saat mau sukses. 9. Mendadak malas bekerja tanpa sebab. 10. Sulit bangun pagi ya. Jadi bangun pagi itu sulit secara terus menerus. 11. Pikiran berat saat membahas usaha. 12. Mudah putus asa. 13. Merasa hidup gelap dan buntu. 14. Sering bertengkar soal keuangan. 15. Rumah terasa panas dan tidak nyaman. 16. Sering kehilangan barang berharga. 17. Hutang terus bertambah. 18. Penghasilan tidak pernah cukup. 19. Mendadak dijauhi relasi ya. 20. Sering difitnah di tempat kerja. 21. Banyak orang iri atau membenci tanpa sebab yang jelas. 22. Sulit fokus bekerja. 23. Mudah lupa. 24. Kepala terasa berat saat bekerja. 25. Jantung berdebar saat membuka toko atau usaha. 26. Merasa takut tanpa sebab. 27. Mimpi buruk yang berulang. 28. Mimpi dikejar makhluk yang menyeramkan. 29. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. 30. Mimpi melihat ular yang berulang. 31. Mimpi rumah rusak atau kebakaran. 32. Tidur gelisah. 33. Insomnia berkepanjangan. 34. Bangun tidur, tubuh sangat lelah. 35. Badan pegal-pegal tanpa sebab medis yang jelas. 36. Nafsu makan hilang. 37. Emosi meledak-ledak. 38. Mudah marah pada keluarga. 39. Sulit merasa tenang saat ibadah. 40. Hati terasa sempit. 41. Merasa selalu sial. 42. Sering mengalami kecelakaan kecil. 43. Kendaraan sering rusak mendadak. 44. Elektronik sering rusak bersamaan. 45. Tanaman rumah mendadak mati. 46. Hewan peliharaan gelisah. 47. Anak-anak sering rewel di rumah. 48. Rumah terasa suram. 49. Tidak betah di rumah sendiri. 50. Bau aneh muncul tanpa sumber yang jelas. 51. Mendengar suara aneh saat malam. 52. Merinding di area tertentu rumah. 53. Toko terasa kosong energinya. 54. Pembeli datang lalu pergi tanpa jadi membeli. 55. Barang dagangan sering jatuh atau rusak. 56. Rekan kerja tiba-tiba berubah sikap. 57. Sulit mendapat pekerjaan padahal kompeten. 58. Selalu gagal wawancara. 59. Promosi kerja tertunda terus. 60. Banyak janji bisnis palsu datang. 61. Ditipu berulang kali. 62. Sering kehilangan uang. 63. Transfer atau pembayaran selalu bermasalah. 64. Proyek hampir jadi lalu batal. 65. Karyawan keluar satu persatu. 66. Mitra usaha menghilang. 67. Merasa ada tekanan berat di pundak. 68. Tubuh lemas saat masuk tempat usaha.
69 sering sakit menjelang pekerjaan penting. 70 sulit berpikir positif. 71 selalu curiga pada orang lain. 72 rezeki datang lalu langsung habis untuk musibah. 73 perhiasan atau uang sering hilang. 74 banyak tamu negatif datang ke rumah. 75 merasa diawasi terus. 76 hati gelisah tanpa sebab. 77 anak ikut sering kaget. 78 suami istri sering berkonflik. 79 sulit menyimpan uang. 80 selalu ada kebutuhan mendadak. 81 takut mencoba peluang baru. 82 merasa terkunci dalam kemiskinan. 83 semangat hidup turun drastis. 84 sulit mengambil keputusan. 85 merasa doa tidak terkabul. 86 mudah menangis sendiri. 87 sulit percaya diri. 88 wajah terlihat kusam terus. 90 banyak benda pecah tanpa sebab. 91 sering melihat bayangan sekilat. 92 merasa ada yang mengikuti. 93 tidak nyaman saat sendirian. 94 rezeki seperti ditutup menurut keyakinan tertentu. 95 selalu kalah bersaing. 96 kesempatan bagus berpindah ke orang lain. 97 merasa hidup stagnan bertahun-tahun. 98 sulit merasa bahagia meski ada uang. 99 merasa kehilangan arah hidup. 100 hati terus merasa tidak tentram. Ya. Jadi teman-teman ya, dari apa yang saya sampaikan tadi ya, itu pernah saya alami ya, dan hampir 99% ya. Ya. Dan yang sering mimpi ya, itu adalah mimpi sekolah. Ya. Jadi saya mimpi sekolah, padahal saya ini sudah lulus ya. Ya. Saya pada waktu itu mimpi S1 ya. Pernah mimpi S1 ya. Ya. Padahal ya saya sudah lulus gitu loh ya, tapi saya masih kuliah. Ya. Dan di situ SKS saya itu tidak bisa ambil untuk semester berikutnya gitu loh ya. Kalau SKS-nya 3,5 ke atas ya, itu bisa ambil ya 4 mata SKS, 4 SKS untuk mata kuliah di atasnya gitu. Ya, di situ saya enggak nyampe 24 SKS itu enggak nyampe. Saya hanya 18 SKS. Ya. Itu yang terjadi. Ada kekecewaan yang sangat luar biasa ketika mimpi itu. Dan ketika terbangun, saya kaget. Bukannya saya ini kan sudah lulus gitu ya. Itu S1 itu seperti itu ya. Ya. Mimpi juga S2. Ya. Saya bimbingan sama dosen saya gitu. Dosen pembimbing saya almarhum. Loh, bukannya ini sudah meninggal dunia gitu. Dosen saya ternyata masih membimbing saya. Dan di bimbingan itu saya direvisi terus ya. Ujian tesis itu apa? Bimbingan tesis itu. Itu yang terjadi. Ya, jadi mimpi bekerja, mimpi sekolah ya. Padahal kamu sudah keluar dari sekolahan itu, sudah lulus lah. Bahkan jaraknya jauh gitu ya. Saya mimpinya di antara 2017 sampai 2025. Sekarang sudah tidak mimpi lagi. Ya. Antara 2017 sampai 2025 ya, ketika saya terkena gangguan sihir. Ya, mimpinya itu di situ. Saya lulus S1 2005, lulus S2 2011. Ya, 2009 sampai 2011, S1 2001 sampai 2005. Kan jauh. Itu yang pertama ya. Yang kedua mimpi sekolah. Ya, jadi kalau enggak mimpi mimpi bekerja ya, ini tadi mimpi sekolah ya, mimpi bekerja. Jadi dua mimpi itu tanda ya gangguan sihir rezeki.
Ya, mimpi bekerja. Padahal ya, padahal saya ini sudah lulus ya, sudah keluar ya, resign ya, dari pekerjaan itu. Saya mimpi ketemu teman-teman, ketemu bos, wis seneng wis. Ketika terbangun itu, wah ternyata kecewa. Kenapa? Kenapa? Ya sudah keluar loh, sudah keluar 5-10 tahun yang lalu. Dan itu berlangsung ya, ketika kita terkena gangguan sihir, mimpi-mimpi semacam itu berlangsung terus menerus ya. Hampir setiap bulan itu pasti ada. Itu yang saya alami ya, ini yang umum ya. Terus melamar pekerjaan, biasanya kalau saya habis resign itu tidak ada 1 minggu, 2 minggu lah paling lama, itu saya sudah dapat pekerjaan lagi. Tapi ini sampai dengan 2017 sampai 2025 ya, hampir 5 tahunan tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saya putuskan tidak bekerja ikut orang. Nah itu ya, gagalnya itu di nego gaji, selalu nego gaji ya. Jadi proses interview ya, terus proses psikotes semua lolos semua, giliran nego gaji itu selalu gagal ya. Entah itu gajinya ketinggian, entah itu gajinya saya tinggikan ya, saya tinggikan memang ya, karena sesuai dengan pengalaman ya, dan pengalaman dan jam terbang. Nah, terus saya turunkan, saya coba saya turunkan ya. Katanya meremehkan. Nah, ini kan serba salah gitu. Jadi tidak masuk akal gitu. Itu yang terjadi ya. Terus selanjutnya susah tidur ya, itu saya hampir 2 tahun ya tidak bisa tidur malam. Tidur pun itu kalau lupa, saya buat capek seharian ya, malam itu tetap tidak bisa tidur ya. Itu yang terjadi seperti itu ya. Pertama ya, mimpi berkelahi dengan makhluk halus ya, mimpi berkelahi dengan makhluk halus ya, sampai 3 hari ya. Hari keempat ya, saya tantang gitu ya. Makhluk itu saya tantang, sudah kamu datang saja ke alam mimpi ya, nanti kamu datang ke alam mimpi. Dari situ saya tidak bisa tidur ya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa ya, dari saya tidak bisa tidur tadi ya, saya laku ya, mulailah pembersihan diri ya. Saya puasa ya, mulai puasa ya, mulai zikir ya, amalan-amalan yang pernah saya dapatkan ya dari guru-guru saya itu mulai saya zikirkan, mulai saya amalkan. Wah, dari situ reaksi tambah parah ya, tambah muncul fenomena-fenomena yang tidak masuk akal ya. Misalkan ketika subuh itu ya, mau bangun itu tidak bisa ya. Ya, saya nggak bisa tidur itu 2 tahun ya, hampir 2 tahun lebih ya, tidur malam itu. Nah, itu saya buat zikir ya, saya buat puasa, harapannya bisa tidur, ternyata tidak bisa tidur ya. Jadi ketika zikir ya, itu muncul penampakan tidak karu-karuan, itu yang terjadi ya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi setiap subuh ya, itu tidak bisa bangun, tidak bisa digerakkan ya, tubuh itu tidak bisa digerakkan, hanya batin saja ini yang bergerak kan ya, tidak masuk akal ya. Tapi setelah jam 8 pagi itu bisa jalan semua normal gitu, kayak orang normal biasa. Itu yang terjadi. Jadi selama saya subuh itu tidak bisa bangun itu, saya berzikir terus ya, menyebut nama Tuhan. Nah, itu fenomenanya seperti itu ya. Memang kalau kita terkena gangguan sihir ya, itu tujuannya memang satu, kematian gitu ya. Yang pertama memang diserang adalah psikisnya melalui rezeki ya. Coba kalau misalkan rezekimu tersumbat ya, semua musnah gitu. Ibarat kamu ya, biasanya pegang uang 50.000 terus di dompetmu kosong,
kamu punya kebutuhan macam-macam, apa ya ndak stres. Akhirnya stres, emosi, ya, sakit-sakitan, meninggal dunia. Itulah tujuan dari sihir. Dan biasanya sihir-sihir semacam ini adalah sihir karena kebencian, dendam yang sangat luar biasa. Ya. Dan sihir semacam ini tidak satu dukunnya, tidak satu dukun. Ya, biasanya banyak dukun, tapi aktornya tetap satu. Ya, ya, paham ya? Nah, itu teman-teman. Jadi saya bisa cerita semacam ini karena apa? Saya mengalami gitu. Saya mengalami. Kalau misalkan Anda katakanlah terkena gangguan sihir, terus diruqyah gitu, ya, diruqyah, dibacakan sholawat, dibacakan doa, ya, sekali diruqyah langsung sembuh, itu impossible, tidak mungkin. Ya, kenapa kok tidak mungkin? Karena sihir, ya, ketika sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, ya, kamu merasa, misalkan saya merasa 2017 itu sihirnya 5 tahun 6 tahun itu sudah masuk dalam tubuh saya, sudah mempengaruhi secara psikologi saya. Akhirnya lambat laun, ya, ibadah bolong-bolong, ya, wis kuaco semuanya. Itu yang terjadi. Jadi kalau untuk melakukan pembersihan ya juga butuh waktu lama gitu. Kalau hanya disebul, disuwuk, ya, tidak bakal sembuh. Ya, sadar ya, sadar bahwasanya kamu kena sihir. Ya. Tapi setelah itu kalau kamu tidak melakukan tindakan pembersihan diri, perbaikan diri, ya tidak bakal sembuh. Ya. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena energi negatif itu sudah mengkontaminasi pikiran saya, mengkontaminasi daging saya, mengkontaminasi darah saya. Wes pokoknya semua elemen yang ada di dalam tubuh saya sudah terkontaminasi bertahun-tahun. Ya, maka yang saya lakukan adalah pembersihan diri. Saya mulai puasa. Ya, saya mulai puasa. Ya, uji coba puasa pertama itu puasa Senin Kamis, ya, 1 bulan. Berarti kan cuma 8 hari. Setelah itu saya rasa masih kurang greget, ya, tambahi puasa Nabi Daud 6 bulan. Ya, berarti 3 bulan full, ya, kalau misalkan setiap hari puasa. Nah, selama puasa Nabi Daud 6 bulan ini, ya, nah, itu kan saya minta petunjuk gitu, ya. Minta petunjuk, apa Tuhan nih? Kenapa kok saya seperti ini? Awalnya tidak percaya. Orang terkena gangguan sihir itu tidak percaya kalau dirinya terkena sihir. Karena apa? Ada makhluk yang membisiki supaya kamu tidak percaya. Itu yang terjadi, itu seperti itu. Ya. Nah, di situ saya ditunjukkan, ya, rumah-rumah dukun sihir. Ada yang di Situbondo, ada yang di Banyuwangi, Jember, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Sumeneb. Ya. Itu ditunjukkan namanya, alamatnya. Ya, terus orang yang nyuruh itu muncul terus. Ya. Perantaranya itu muncul semua. Ya, nah dari situ, ya, saya yakin saya terkena gangguan sihir. Ya. Akhirnya saya tambahi dengan laku ilmu hikmah. Ya, namanya terkena gangguan sihir, ya, pasti emosi. Harus saya kuat-kuatan naik gitu. Itu yang terjadi. Harus kuat-kuatan naik, kalah menang cacah, itu yang saya lakukan dulu. Akhirnya saya baca Hizib Nasor. Ya, baca Hizib Nasor, Hizib Bahar, Wirid Sakron. Wes pokoknya amalan-amalan sing pau panas-panas itu tak waca kabeh. Lho ya teman-teman, saking pinginnya apa? Pinginnya waras ya. Ndak pingin balas, ndak ada kepikiran. Pingin waras saya itu dulu itu. Ya, bagaimana mau mau sembuh, mau aktivitas, ya. Mau aktivitas dikit itu lo sakit itu. Itu yang terjadi. Akhirnya itu. Ya. Amalannya
berburu amalan saya gitu. Amal tak cacai bos, teko kabeh kodam-kodamnya itu datang semua, siap untuk menghajar. Itu yang terjadi. Itu sambil puasa ya, saya sambil puasa Nabi Daud sampai 3 tahun. Ya habis 6 bulan berhenti 1 hari 2 hari, terus saya lanjut lagi sampai 3 tahun puasa Nabi Daud. Ya, setelah itu saya rasa masih kurang ya, kan sudah ada perbaikan ya, sudah ada perbaikan. Amalan ilmu hikmah saya tinggalkan. Ya, saya mengamalkan amalan untuk kerezekian sampai sekarang. Ya, saya puasa 1 tahun full, setiap hari puasa 1 tahun. Alhamdulillah ya terjadi perubahan. Ya. Walaupun masih belum bersih ya, kalau saya merasakan masih belum bersih, tapi makhluk itu sudah tidak berani mendekat gitu. Panas mungkin ya. Ya dulu waktu pertama kali zikir ya, zikir misalkan subhanallah subhanallah, di depan saya ini ada kuntilanak, potongan, mau macam-macam guys. Itu yang terjadi itu seperti itu teman. Jadi memang tujuannya supaya saya meninggal dunia. Dan saya tidak membayangkan saya mengamalkan laku ya, laku sepanjang itu gitu ya, selama itu ya, efek baliknya ya, itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti hancurnya ya, pelakunya pasti hancur, yakin saya gitu. Loh iya. Ya yang saya rasakan dukun-dukunnya ya pada tebal ya, pada meninggal semua. Ya itu yang saya rasakan karena aura kehidupannya sudah tidak ada ya. Ya jadi 6 bulan itu kebuka ya, kelihatan gitu. Misalnya ada serangan, tiba-tiba pintu dibuat itu kelihatan. Ya. Itu fenomena yang saya alami ya, apalagi ketika menjalankan 3 bulan itu ya, 3 tahun itu ya, puasa 3 tahun itu hampir setiap hari saya dikir. Wah itu kelihatan makhluk halus, pusaka itu kelihatan semua ya, hadis di tempat ini ada pusaka itu kelihatan semua, kodam harus ya. Lah dari 3 tahun itu saya dapat pencerahan ya. Ya kalau saya membalas dendam ya, tidak ada bedanya saya dengan orang tersebut ya. Itu datang teman-teman, kodam amalan itu datang siap diperintah gitu. Itu yang terjadi gitu. Ya dari situ saya kalau kayak gini gitu, ini hidup di dunia lain gitu ya. Loh ya teman-teman, misalkan ada di mana, danyang di mana gitu ya, jin di mana itu saya panggil mesti datang. Itu yang terjadi itu seperti itu. Walaupun tidak kenal, pokoknya tahu namanya gitu ya, tahu namanya, tempatnya ini panggil. Ya. Atau kalau tidak tahu ditanyakan ya, saya tanyakan ini pasti tahu ya. Ya. Itu yang terjadi itu seperti itu. Ya itulah pengalaman dunia gaib itu seperti itu ya. Yo gara-gara terkena sihir itu jadi jadi paham ya. Memang saya pelajari bagaimana pola kerja sihir itu ya. Pola kerja sihir itu pada dasarnya adalah memberikan bisikan-bisikan negatif. Ketika kita ini dibisikin negatif, terus kita terpancing, maka hasilnya akan negatif, menghancurkan diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Lah, dengan puasa tidak ada suplai energi. Akhirnya makhluk halus di dalam tubuh kita itu lemes, kekurangan energi, tidak ada yang diserap. Ya, kalau kamu puasa, emosimu kan kamu latih untuk terkendali. Sedangkan emosi ini adalah makanan
sihir, makanan jin sihir. Coba bayangkan kalau emosimu terkendali, tidak ada makanan, guru, ya, makhluk halusnya guru, itu yang terjadi itu seperti itu. Ya. Nah, setelah guru, kita mudah untuk mengendalikan. Kita masukkan dzikir, amalan ilmu hikmah, kita masukkan dalam tubuh kita. Jadi ibaratnya kita ganti ya, energi negatif kita ganti dengan energi positif. Itu yang terjadi. Itu yang saya lakukan ya. Jadi polanya seperti itu. Kalau kamu hanya diruqyah saja, tidak cukup. Ya, makanya saya ada program garam ruqyah itu ya. Itu setiap hari saya tiragati, setiap hari saya bacakan. Ya. Setiap hari ya, bagi teman-teman yang sudah memahari ya. Banyak yang sudah saya kirim hampir ke seluruh Indonesia, ada yang ke mana? Hongkong juga ya, tapi saya tidak bisa kirim ke Hongkong ya. Saya suruh kirim ke Indonesia, nanti yang di rumahnya tak suruh kirimnya, ribet kirim. Itu yang terjadi. Ya itu tadi teman-teman. Jadi harus setiap hari ya, dari situ ya. Saya berpikir bahwasanya orang itu ya kalau mau selamat ya harus sambung terus dengan Sang Maha Kuasa. Itu hikmah yang saya dapatkan di situ ya. Akhirnya sampai sekarang itu saya ngamalkan. Ya. Saya selalu ada dzikir, selalu ada wirid ya. Ya itu tadi untuk pembersihan, untuk penjagaan. Ya. Karena ketika kita terlena sedikit, apalagi kita punya riwayat ya, terkena gangguan sihir ya wes jatuh lagi. Ya, nah ini jadi panjang lebar ya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang terkena gangguan sihir. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Lakukan pembersihan diri dengan puasa ya. Tambahi dengan dzikir. Sampai kapan? Sampai sembuh. Jangan berhenti kalau kamu tidak sembuh. Sama, saya tidak akan berhenti kalau saya tidak sembuh. Ya, terus sampai saat ini saya teruskan. Ya, walaupun puasanya sudah saya istirahatkan ya. Ya kadang ya puasa ya. Misalkan puasa weton itu kadang. Tidak seperti 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, 2017 sampai 2025. Wah itu masa harus full-fullnya ya. Ya memang kadang Tuhan itu mengkondisikan kita ini harus untuk bisa fokus kita. Dicabut ya, dicabut keuangannya, dicabut kesehatannya. Enggak iso lapo-lapo kecuali ibadah. Ibadah saja kadang sambil duduk, kadang sambil tidur. Karena enggak bisa digerakkan. Itu yang saya alami itu seperti itu. Ya. Bagi teman-teman yang belum kena sihir, waspada. Ya. Bisa jadi Anda sekarang terkena gangguan sihir, tapi belum terasa. Ya. Baru ketika Anda jatuh, baru Anda sadar, oh iya, aku terkena sihir. Padahal sihir itu sudah 5 tahun, 10 tahun masuk dalam tubuh Anda. Apa yang ndak wis ngetel. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.